Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Wulandayu SEME, merupakan dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi. NIDN saya 0101018504. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar bisnis dan inovasi dengan bobot SKS 3 SKS pada semester 2. Nah, mata kuliah pengantar bisnis dan inovasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang konsep dasar berbisnis, kewirausahaan, dan inovasi dalam konteks ekonomi modern pastinya. Jadi mata kuliah ini menekankan pada pengembangan kemampuan mahasiswa, bahwasannya mahasiswa juga bisa ikut ambil andil dalam membuka peluang atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau sekiranya tidak sampai menciptakan lapangan pekerjaan, setidaknya dia bisa aman di dirinya, maksud dalam arti kata begitu tamat dari dunia perkuliahan, sambil mungkin melamar pekerjaan yang belum dapat panggilan, dia bisa menciptakan ide bisnis, setidaknya bisa memenuhi kehidupannya pribadi gitu ya. Nanti ada luaran yang akan kita berikan seperti kayak proposal kreativitas mahasiswa untuk kewirausahaan. Jadi mereka bisa mengeluarkan ide-ide bisnis yang cemerlang di atas proposal tersebut yang akan kita ajukan. Adapun capaian pembelajaran pada kuliah pengantar bisnis inovasi itu ya tadi menerapkan nilai-nilai etika, kemanusiaan, dan semangat kewirausahaan dalam konteks bisnis inovasi, menjelaskan konsep dasar kewirausahaan itu sendiri dan merumuskan ide bisnis yang potensial, menganalisa peluang bisnis, merubah ide menjadi peluang, menyusun rencana operasional dan analisis finansialnya juga kita akan maksudnya kita akan bersamai mahasiswa sampai mereka benar-benar memahami itu, menyusun dan mempresentasikan proposal PKMK sebagai luaran dari mata kuliah ini. Setiap pertemuan perkuliahan pertama, saya dan mahasiswa biasanya learning kontrak dulu dan perkenalan diri untuk ngebangun chemistry yang ada dan menyepakati tentang kesepakatan kontrak perkuliahan kita. Jadi tidak menimbulkan masalah yang ada nanti di belakang, mungkin kesepakatan tentang keterlambatan, absensi dan segala macamnya, agar bisa mencapai dan memahami mata kuliah juga ini. Jadi selama 1 semester ini saya menganggap mahasiswa itu bukan hubungan mahasiswa itu bukan hanya sekadar mahasiswa dan dosen saja, tapi bagi saya mahasiswa dan dosen adalah merupakan partner belajar yang luar biasa, yang mereka pastinya harus saling bersinergi. Dalam proses penyampaian mata kuliah pengantar bisnis dan inovasi, antara lain pendahuluan itu seperti kontra atau konsep dasar kewirausahaan terkait dengan mata kuliah saya, konsep dasar kewirausahaan, inovasi dan kreativitas kewirausahaan, dan identifikasi elemen inovasi dalam ide bisnis kelompok, dan justifikasi kelayakan untuk PKMK. Berikutnya ada identifikasi peluang bisnis dan inovasi, kreativitas kewirausahaan. Terus ada value proposition canvas dan menyusun customer persona. Jadi kalau sekiranya kita ngebahas kewirausahaan berarti ada ngebahas juga tentang BMC. Terus ada bisnis model Canva yang saya katakan tadi. Terus pasar dan kompetitor menggunakan data sekunder. Ada nanti ujian tengah semester di pertemuan ke-8, menyusun proyeksi finansial dan menganalisis studi kelayakan finansial usahanya bagaimana. Berikutnya ada gambaran umum rencana usaha dengan menambahkan proyeksi finansial, menyusun metode pelaksanaan program PKMK yang sistematis, menghitung RAB dan proposal PKMK-nya, menyusun jadwal kegiatan yang realistis, menyusun daftar pustaka kredibel dan lampiran lengkap proposal, quality assurance proposal secara menyeluruh. Dan yang terakhir di pertemuan ke-16 pastinya ada ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan diantaranya adalah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2025, Panduan Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek RI. Terus saya menggunakan buku saya pribadi yang berjudul Strategi Kewirausahaan Berbasis Bisnis Digital dari Merdeka Kreasi 2026. Terus saya menggunakan Osterwalder and Pickner 2010, Business Model Generation, Handbook for Visioner, Game Changer dan Challengers, Jones Wiley and Sons.
Terus saya menggunakan Kasmir untuk 2019 untuk analisis laporan keuangan Jakarta Raja Grafindo Persada. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran kepada mahasiswa soal pertemuan sebelumnya, bagaimana respon mereka terhadap mata pelajaran sebelumnya, apakah mereka masih ingat. Ini guna membangun pemahaman untuk ke mata kuliah berikutnya. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 15%, ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah pengantar bisnis dan inovasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Kelihatan dari wajah-wajah. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita mulai kelas kita dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya sedikit akan rewind. Saya sedikit akan mengingatkan kalian bagaimana mata kuliah kita sebelumnya. Masih ingat? Masih ingat ya? Oke, baik. Minggu lalu saya ada katakan kalau kita belajar sebagai pengantar dari mata kuliah pengantar bisnis dan inovasi pasti masuknya ke wirausahaan dulu, right? Apa fondasi dasar dalam kewirausahaan? Ya, silakan. Yang mana? Dah, sweet. Yang mana? Ini menurut pribadi. Iya. Yang saya tahu, kalau yang dari penggunaan kemarin saya takutnya yang pertama jiwa yang dimiliki oleh seorang yang ingin membangun kewirausahaan, contohnya jiwa yang tangguh. Karena kan pastinya harus ini kan, kita harus siap gagal, apalagi situasinya kan kadang macam-macam gitu kan, nggak stabil terus gitu. Jadi menurut jelas jiwa yang tangguh dan sikap pemberani. Jiwa yang tangguh dan sikap pemberani. Oke, kita save. Ada 2. Kakak mau nambahin? Mungkin potensinya itu riset, terus Riset. Oke. Memang kalau sekiranya kita bicara kewirausahaan nggak bisa lepas dari yang ketiga ini ya, ketiga ini. Tapi ingat nggak kalian yang saya katakan? Satu bangunan ada pondasinya. Ingat nggak? Ingat ya? Satu bangunan ada pondasinya. Begitu juga dengan kewirausahaan. Nggak asal lihat kawan jualan, ikut dong. Nggak bisa gitu, ya kan? Jadi dalam mata kuliah kewirausahaan ini kan memang membangun karakter kalian supaya menjadi karakter yang mandiri. Nggak selalu jadi budak corporate kan? Iya, bagaimana kita menghasilkan peluang pekerjaan, bahkan kita menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ada pondasinya, pondasi dasarnya. Apa itu? Mental. That's the point. Mental. Terus dong. Kenapa mental? Apa beda orang yang memulai kewirausahaan dengan mental dan tanpa mental? Atau katakan dengan mental atau dengan modal? Ada yang berbeda pasti kan? Kita mental, modal nggak gede, tapi mental kita kuat. Ini yang membuat kita mungkin jatuh bangun, kita terus bangkit lagi. Tapi kalau kita punya fondasinya cukup, modal mentalnya enggak, gimana? Saya mah nggak butuh bu mental. Kenapa? Orang tua saya orang kaya, habis duitnya tinggal minta lagi buat usaha, gitu ya? Itu dengan fondasi yang modal. Katakan, sampai kapan kamu harus berpangku tangan sama orang yang memiliki uang atau berpangku tangan sama orang tua pada saat itu? Bu, kalau sekiranya memulai kewirausahaan itu harus dengan mental, enggak dengan modal, itu bullshit bu, omong kosong. Enggak, ada kan wirausaha yang mulainya tanpa modal? Ada enggak? Apa contohnya? Influencer, afiliator, oke, terus reseller, apa lagi? Dropshipper, konten kreator. Pertanyaannya, bu, tapi kan butuh modal. Apa modalnya? Kuota, iya kan? Pertanyaannya, apa anak era zaman sekarang
sekarang, katakan Gen Z sekarang nggak butuh kuota. Kalaupun nggak mau mulai kewirausahaan, tetap butuh kan? Tetap butuh. Untuk apa? Untuk stalking mantan pacar, untuk stalking gebetan gitu, atau untuk stalking. Kadang kita suka lupa waktu kan di depan gadget, ya kan? Tapi bagaimana mindset ini berubah dari yang biasanya konsumtif menjadi produktif? Bisa nggak mindsetnya diubah? Kalau sekiranya bulan ini masih minta bulanan sama emak untuk beli kuota, kenapa bulan depan itu nggak usah minta lagi? Kenapa? Dari mana? Bu, kalau dropshipper, reseller, konten kreator itu kan memang berproses. Katakan reseller, bu, untungnya nggak banyak, cuma 20.000, 30.000 saya ambil keuntungan dari satu penjualan. Ya kalau sekiranya begitu dapat keuntungan langsung dipakai buat jajan, ya nggak ada apa-apanya. Kan kembali lagi, jiwanya bagaimana? Ini yang biasanya banyak maunya tapi sedikit kerjanya, kan gitu ya. Kalau sekiranya banyak maunya, ya banyak kerjanya. Kira-kira kalau sekiranya aku jual produknya 1 dapat untung 30, berarti bulan ini paling nggak aku harus jual produknya 15. Nggak butuh modal kan, cukup kuota kan? Orang pesen, ya tinggal rajin posting aja lah. Bu, kalau rajin posting nanti apa kata temen? Kasih postingan kau aja ikut tengok. Iya kan? Capek kan, udah kayak titik-titik semut itu ya kan? Udah stres kan nggak ngejawab, tinggal bilang kalau nggak suka post, bilang aja sama yang lihat kalau nggak seneng. Skip aja kakak. Nggak usah ditanggapi dengan bahasa yang negatif. Suka-suka aku lah media sosial aku kok. Jangan gitu. Jadi begitu kalian menanggapi dengan hal negatif, bahwasannya akan terlihat karakter seperti apa kalian. Tapi kalau sekiranya kalian itu umpamanya menanggapinya positif, terus kalian konsisten di dalam memulai kewirausahaan, ya, memulai kewirausahaan harus konsisten, walaupun barangnya nggak laku-laku nih, tapi konsisten posting. Tapi di postingnya jangan itu aja. Ini yang saya bilang kan inovatif. Inovatifnya gimana? Bu, contoh nih, saya jualan jilbab, gitu ya kan? Saya jualan jilbab. Aduh, oke. Saya jualan jilbab. Jilbabnya udah 2 bulan nggak laku-laku. 2 bulan nggak laku-laku. Bu, modal saya tertanam di sini. Inovatif dari jual jilbab gimana? Ya nggak produknya kamu ganti, tapi setidaknya cara kamu ngambil foto ya, yang biasanya kamu gantung terus kamu susun umpamanya backgroundnya yang cakep. Jadi orang nggak lihat postingannya ini aja, berarti barangnya udah lama nggak laku. Jangan gitu. Karena kekonsistenan kalian, percaya diri kalian mengubah sesuatu dari yang biasa menjadi luar biasa, itu adalah karakter diri dari seorang wirausaha. Dia akan melihat peluang, dia tahu menempatkan bagaimana, ya kan? Kalau sekiranya ada satu waktu mungkin orang akan melihat, oh kemarin si kakak ada jualan ini, gitu ya, coba pesan di dia. Orang akan ingat kalian, walau waktu pada masa kalian posting nggak ada langsung masuk orderan, tapi dengan konsisten kalian, orang akan melihat, oh dia jualan ini, pas butuh dia ingat kalian. Pada saat kekalahan dimulai adalah pada saat kalian menilai diri kalian sendiri, aku bukan siapa-siapa. Kelar hidup lo udah. Kalau sekiranya pribadi kalian udah bilang, awal ini apalah, awak siapalah, itu kan bahasanya kayak wow gitu ya. Kok ada orang yang mau ngomongin dirinya awak ini siapalah gitu? Oh aku bisa, I can do it. Bisa nggak gitu? Iya kan? Kita bicara mental. Nah itu yang kemarin. Nah sekarang kita bicara tentang ini entrepreneur, ya kan? Elemen kuncinya identifikasi peluang. Masih ingat kemarin yang saya katakan? Apa beda ide dengan peluang? Ayo. Apa beda ide dengan peluang? Ide itu kita dari pikiran, kalau peluang dari masalah. Ide dari pikiran.
pemikiran peluang dari masalah. Oke, ada lagi yang lain? Ide dari peluang. Waduh, ada 3 syarat merubah ide jadi peluang. Ide dulu apa peluang dulu? Ayo jangan terjebak dengan kata-kata ini. Peluang dulu? Ide dulu boleh nggak? Boleh. Asal? Syaratnya apa? Ada 3 syarat. Yang bisa jawab saya kasih gratis buku deh. Ayo, yang bisa jawab langsung gratis buku 1. Raise your hand kalau sekiranya kalian mau jawab, raise your hand. Bagaimana merubah ide menjadi peluang? Saya katakan peluang dulu apa ide dulu? Peluang boleh, ide boleh, bersamaan boleh nggak Bu? Boleh, nggak ada yang larang, ya kan? Saya sebelum kalian dapat jawaban, masih ingat masker waktu masa COVID? Ide atau peluang? Cakep udah. Ya kan? Masker pada masa COVID. Tongkat etol? Ide apa peluang? Ide. Oke, saya ganti nih ceritanya. Masih tongkat etol, tapi pengantarnya sedikit akan berbeda. Per 1 Maret, katakan ini for example, contoh ya. Per 1 Maret 2015, pemerintah mewajibkan semua pengguna roda 4 yang memasuki pintu tol wajib menggunakan elektronik tol. Wajib menggunakan elektronik tol. Per 1 Maret 2015. Ide apa peluang? Belum. Yang jawab peluang angkat tangannya. Yang jawab peluang angkat tangannya. Mulai agak getar. Yang jawab peluang angkat tangannya. Kenapa peluang? Kan mulai turun. Oke. Karena udah muncul Bu resiko yang terjadi karena muncul pengumuman. Iya, pengumuman terstruktur. Jadi muncullah peluang itu. Sudah ada muncul pengumuman terstruktur, jadi muncullah peluang itu. Oke, ini mewakili yang peluang. Yang mengatakan ide mana? Silahkan Bang. Ide karena itu pasti bakal tahu itu kalau misalnya saya itu kan susah. Kalau misalnya ada alat bantu. Jadi menurut saya itu Ide. Oke. Kita lihat ya. Ya, silakan. Boleh nambahin peluang. Kenapa terjadi peluang? Karena adanya masalah, Bu. Karena adanya masalah. Oke. Kita lihat peluang pada itu timbul ide bahwasanya kita memakai tongkat itu gitu. Oke, bentar ya. Oke, kita simpen nih. Terima kasih buat Bang Raffi, Kak Najla, dan Bang Doni. Saya hafal mahasiswa saya. Oke ya. Begitu pengumuman, itu peluang. Right, benar, peluang. Tapi pada saat kebijakan itu berlaku, nggak langsung main kan? Maksudnya kayak ada try and error dulu gitu kan? Ya, masa percobaan berapa bulan gitu. Begitu masa percobaan beberapa bulan, ini pelaku wirausaha atau katakan pelaku bisnis yang main pemikirannya bagaimana membaca peluang langsung. Kayak saya ini kan semekot nih ya. Kalau saya ke pintu etol, kalau nggak mepet banget kartunya nggak nempel. Kalau dulu kan ada tangan abangnya sini ya, kan pembayarannya manual. Sekarang saya cuma bisa mengandalkan satu tangan saya. Berapa kali saya harus buka pintu mobil saya untuk ngetap kartu saya, ya kan? Melihat ini satu masalah muncul itu benar kayak abang bilang. Karena ada trial and error, ya kan? Begitu melihat, wah kalau sekiranya ada yang ngebantu ini 30 cm aja kebantu banget nih. Akhirnya main di ide. Yang pakai tongkat tapi modelnya gimana ya? Kan? Tongkatnya gimana ya? Apa diiketin pakai karet? Oh nggak mungkin. Gak estetik, inovatif dong, inovatif gitu ya. Akhirnya peluang ini muncul, ide itu oke berjalan bersamaan. Ada penolakan di situ? Nggak ada, karena semua orang butuh. Mungkin kalau sekiranya abang nih
pelaku usaha di situ? Enggak. Era teknologi juga sekarang semakin berkembang. Sedikit saya riwayat. Dulu orang tua kita, nenek kita tahunya pisang. Pisang sekarang dengan pisang saat ini buahnya sama dari pohon kan? Jenisnya sama kan? Apa yang membuat beda? Inovasinya. Inovasi. Kalau dulu pisang digoreng, dikolah, direbus, dikeripik, ya kan? Ada lagi? Kebayang nggak nenek kita dulu buat banana smoothies? Ya kan? Kebayang nggak nenek kita buat pisang pasir? Apa pisang kok dipasiri gitu ya? Nggak ada bayangan. Itu ide siapa? Kalian loh, gengsi loh, luar biasa loh. Makanya ininya eranya era kalian dibantu dengan teknologi yang semakin merebak. Bagaimana promosi di media sosial kan nggak perlu mengeluarkan uang untuk iklan dan segala macam yang mungkin udah, aduh untuk iklan aja berapa ya? Cukup pede aja dengan media sosial dulu yang dipunya, ya kan? Pertanyaannya, kalau sekiranya udah terpikiran itu, kenapa enggak try? Kenapa hanya jadi penonton? Karena adanya mental. Karena nggak adanya mental. Mental udah ada. Bu, saya punya ide brilliant di atas kepala. Mau inovatif deh, kewirausahaan segala macam bla bla bla. Idenya gimana? Kalau zaman dulu Bu ada es boba, sekarang saya ciptakan es baba. Dia mempresentasikan kan es baba itu seperti apa? Gini. Oke. Berarti dia udah maju lebih awal dari temennya. Majunya udah 5 langkah nih. Terus pertanyaan saya muncul, kapan abang akan lakukan? Kapan kakak akan lakukan? Kapan ya? Kapan ya? Muncul si kawan yang agak julid ya kan? Yakin kau mau jualan? Yakin? Promosi aja malu-malu, kayak mana mau jualan? Akhirnya mundur. Iya ya. Ketemu temen, rupanya teman mungkin salah satu teman ngomong, iya kamu mau jualan ya? Ada hati mungkin, ada koneksi yang terbangun. Begitu bilang, kok mau jualan ya? Tapi kayak agak sarkas. Iya yakin mau jualan. Kira mikir lagi, yang majunya 5 langkah, gara-gara mentalnya nggak kuat, kan mundurnya bisa 10 langkah. Tar deh. Kawan udah mulai nggak berhenti itu maju walaupun selangkah tapi nggak mundur. Pada saat kalian membatasi diri kalian mampu, di situ kalian yang akan memulai bagaimana proses hidup kalian. Sekali lagi saya katakan, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirnya kita sukses, berarti kita mau mencoba. Kayak anak saya bilang, ingat kan cerita yang semester lalu saya sampaikan tentang Fadil, anak saya yang jual lato-lato? Kenapa mesti worry kalau belum try? Pengantar bisnis dan inovasi, mata kuliah ini menarik sekali karena kita mau ngebedahnya dari kewirausahaan. Kalian itu nggak diminta untuk menjadi kewirausahaan begitu mulai langsung handal, enggak. Semua orang kan berproses kan. Nggak ujuk-ujuk pengen terbang aja ke langit gitu. Orang mau terbang ke langit aja pesen tiket dulu, check in dulu, kalau ada bagasi masukin bagasi dulu, ya kan? Boarding dulu, menunggu panggilan. Enggak, aku mau terbang hari ini tiba-tiba dari pesawat aja gitu. Enggak gitu, semuanya berproses. Ayo, 3 syarat merubah ide menjadi peluang. 3 syarat merubah ide menjadi peluang. Yang pertama, saya udah bilang tadi, Rumusan masalah. identifikasi masalah. Ayo. Kedua, Riset. apa? Kemarin riset pasar itu berarti ada? Identifikasi masalah. Tadi saya udah singgung tuh. Yang kedua ada solusi. Peluang. Ada konsumen yang mau membayar. Iya. Ya kan? Ada konsumen yang mau membayar. Yang ketiga, solusi, tidak ada penolakan. Udah identifikasi, oke dia jual gorengan. Oh, itu masalah, saya sudah terjawab. Ada nggak yang mau beli? Aduh, rame ternyata. Ya kan? Yang ketiga, ini solusinya ada penolakan nggak? Atau dia
tiba-tiba diserbu di demo, ngapain kok jualan gorengan di sini? Nggak ada. Kalau ini udah ada, maka duit, lakukan idemu menjadi satu peluang, tinggal bagaimana kalian inovasi. Oke? Gak apa-apa, karena sudah menjawab beberapa saya kasih aja. Makasih Bu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Cukup. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adikku. Terima kasih Bu. Makasih apanya? Ibu ini. Terakhir deh. Kalian bikin enak-enak aja kan tugas saya, nggak ada tugas gitu. Ada dong. Proposal PKMK. Apa itu? Iya, seperti bisnis proposal kerja mahasiswa. K-nya itu kewirausahaan. Ini yang akan kita bahas akan ke depan. Nah, mulai dari minggu depan tugas ini akan berlaku dan saya akan ngecek setiap babnya, setiap prosesnya. Saya nggak akan ngasih tugas saya lepas tangan, enggak. Jadi udah sampai mana? Paling minggu depan kita udah kelar ini bab 1. Seperti biasa, kayak mata kuliah lain, ya. Stop dulu mana kurangnya segala macam gitu ya. Cukup dimengerti tugasnya? Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.